Jangan pelototin hutan dong. Waduh, sekarang kamu malah beringas. Jangan serang Otan ya. Otan mohon. Garang banget tatapanmu. Mana wajahmu juga seram lagi. Tuh kan, apa Otan bilang? Kepalamu jadi benjol gitu kan? Kamu sih saking nafsunya malah tabrak-tabrak kaca. Otan bercanda, Deng. Si ikan cantik ini tidak sedang serang Otan. Ia lagi beraksi di ajang kontes ikan. Kalian sudah kenal dengan ikan berkepala jenong ini. Yap, dia adalah si ikan lohan. Orang-orang menyukainya karena corak tubuhnya yang cantik dan tentu saja bentuk kepalanya yang unik. Ia juga dikenal dengan sebutan flower horn atau tanduk bunga. Tak salah sih diberikan nama demikian. Kepalanya yang memiliki jenong atau tanduk cukup cantik dengan balutan corak bunga dan warna kemerahan bercampur warna mutiara. Wow, apa yang barusan terjadi? Otan gak salah lihat kan? Si ikan lohan mampu melompat seperti itu. Om editor, coba kita putar ulang adegannya. Perhatikan deh. 1, 2, 3. Ia melompat dan hop! Ulat Hongkong yang menjadi umpan berhasil disambarnya. Cakep. Yang hebatnya lagi nih, ikan lohan tak perlu ancang-ancang terlalu jauh untuk dapat mengepakkan sirip dan melompat keluar air. Hanya dengan jarak ancang-ancang sedalam tinggi tubuhnya, ia mampu menghasilkan tenaga dorongan yang dahsyat. Amazing! Sirip dada, sirip punggung, sirip perut, dan sirip belakangnya yang cukup lebar mampu memberikan dorongan kuat. Si ikan lohan cilik ini mampu melompat hingga hampir setinggi badannya. Ukuran tinggi lompatnya kira-kira 4 hingga 5 cm. Ternyata kamu tak hanya cantik, Sob. Kamu juga memiliki kemampuan dan tenaga yang prima. Cakep. Ih, kemana wae? Maksudnya kemana aja sih ini Kanova? Dari tadi Otan tungguin. For your information nih teman, tren ikan lohan tidak pernah pudar loh. Bahkan ikan lohan menjadi salah satu ikan yang jadi primadona para penggemar ikan hias. Bahkan di masa pandemi tatanan kebiasaan baru seperti sekarang, beberapa ajang kontes ikan lohan tetap digelar. Tapi tentunya ajang ini diselenggarakan dengan mengikuti protokol kesehatan yang dibuat pemerintah ya. Tuh, kalian lihat sendiri, cukup banyak penggemar lohan yang datang. Ya, pantas saja. Mereka memang cantik-cantik. Sebentar. Ada yang nanya nih, asal ikan cantik ini dari mana? Jadi begini ya teman, ikan ini bukanlah ikan yang ada secara alami. Ikan ini adalah ikan hibrida. Iya. Artinya, ikan ini ada karena hasil persilangan dua jenis ikan siklit. Bermula pada tahun 1993, beberapa penggemar ikan hias dari Malaysia dan Taiwan begitu menggandrungi ikan kaloi yang berkepala jenong dan bersirip panjang. Kemudian pada tahun 1994, beberapa jenis ikan siklit mata merah dan ikan siklit red devil didatangkan dari Amerika Tengah, serta ikan hibrida siklit blood parrot didatangkan dari Taiwan. Dari persilangan ikan-ikan inilah kemudian lahir jenis ikan flower horn atau yang kita kenal sekarang dengan sebutan lohan.
kamu berasal dari ras campuran ya sob. Kalau Otan sih sukanya es campur. Wush, wush, wush. Ini dia juga menjadikan ikan lohan disukai. Yap, kalian betul. Ikan ini sangat aktif bergerak. Kita bisa seolah-olah bermain dan berinteraksi dengan ikan ini. Tuh lihat, ikan ini cukup tanggap mengikuti arah tangan Kanova. Ikan ini memang cukup giras dan ia punya sifat teritorial. Kalau ada ikan lain yang mendekat, akan dianggapnya sebagai ancaman dan ia akan menyerangnya. Nah, dengan adanya pergerakan tangan Kanova seperti ini, pantas saja si lohan jadi aktif bergerak. Nah, keaktifan geraknya ini juga menjadi salah satu penilaian pada kontes. Semakin aktif, ia akan dapat memunculkan gerak cantik dan juga corak indahnya. Jangan heran teman, kalau beberapa fighter atau peserta lomba yang memancing si jenong ini untuk aktif bergerak. Hei, itu lihat! Ada induk ikan yang sedang bertelur. 1, 2, 3, 10, 100. Wah, banyak banget ya pokoknya. Sekali bertelur, induk ikan lohan bisa mengeluarkan hingga 3.000 butir telur loh. Wah. Otan sih kebayang. Kalau menetas, pasti orang tua ikan lohan kesulitan memberi nama semua anaknya. Orang banyak banget. Seperti juga jenis ikan siklet lainnya, ikan lohan juga melakukan pembuahan telur di luar rahim. Tuh lihat, si jantan mulai menggesek-gesekkan telur yang dikeluarkan sang betina. Dengan cara seperti inilah bakalan telur ikan lohan dibuahi. Dalam waktu 2 hari, anakan ikan lohan yang imut-imut pun menetas. Itu dia mereka. Wah, kecil-kecil banget ya mereka. Wesh. Kecil-kecil gerakanmu cepat juga sob. Kalau kondisi cuaca dan keadaan air cukup ideal, dari seluruh telur yang dikeluarkan induk, sekitar 80% telur ikan lohan yang akan menetas dan jadi anakan yang imut seperti ini. Rupanya kalian gak sabaran pengen makan ya. Sabar sob, sabar. Artemia atau kutu air makananmu cukup banyak disediakan kok. Ya namanya juga anak kecil. Maksud Otan ikan kecil. Makanan anak ikan lohan juga kecil. Ya seperti kutu air seperti ini. Walaupun makanannya kecil, tapi ini cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi dan protein anak-anak ikan ini. Ya ampun, bisa manja-manja gitu ya. Si ikan lohan nurut banget sama Kaponda, sampai bisa dielus-elus seperti ini. Ini dia si Samson, ikan lohan kesayangan Kaponda. Gimana nggak kesayangan? Ikan ini sudah beberapa kali memenangkan lomba kontes lohan. Oh iya teman, Kaponda ini bukan sekedar petani lohan ya. Ia mengembangbiakan lohan memang untuk tujuan kontes. Istilah kerennya sih fighter atau petarung. Wih, pantes aja ikan lohannya cihui-cihui semua. Kalau dibesarkan dengan penuh kasih sayang, ikan lohan bisa menjadi dekat seperti ini dengan orang yang merawatnya. Bahkan, Kaponda juga biasa melakukan hand feeding atau memberikan makan langsung dari tangannya seperti ini.